Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabarnya hari ini? Ustadz berharap kamu di rumah baik-baik saja, tetap sehat ya, tetap semangat belajar walaupun dari rumah ya. Walaupun dari rumah kita buat suasananya menjadi menyenangkan dalam situasi belajar gitu ya. Ya. Senang rasanya di pagi hari ini Ustadz bisa menyapa kalian kembali gitu ya di pembelajaran matematika. Kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Ya, kita sudah selesai kemarin membahas tentang bilangan bulat. Nah, hari ini kita akan memulai ya dengan pembelajaran yang baru, yaitu membahas tentang lingkaran. Nah, baik, lingkaran ini kita akan membahas tentang unsur-unsur lingkaran dan keliling lingkaran. Nah, baik, untuk mengawali di pagi hari ini kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, semoga dengan bacaan basmalah tadi Allah meridhoi setiap perjalanan kita untuk pagi hari ini. Baik, langsung saja kita mulai. Baik, lingkaran gitu ya. Kita akan sesuai yang Ustadz awalan tadi gitu ya, bahwa hari ini kita akan bahas tentang lingkaran. Nah, baik, sebelum bahas lebih jauh, kita harus tahu dulu lingkaran itu apa. Nah, lingkaran adalah bidang yang dibatasi oleh satu garis lengkung, yang mana semua garis lurus yang ditarik dari titik tertentu di dalamnya ke garis pembatas adalah sama jaraknya, gitu ya. Nah, bentuknya seperti apa sih lingkaran itu? Nah, ini dia bentuknya lingkaran itu ya. Yang belum tahu, inilah yang disebut sebagai lingkaran. Nah, langsung saja unsur-unsur lingkaran. Nah, tentu saja setiap bangun datar itu mempunyai unsur-unsur, termasuk juga lingkaran. Unsurnya apa saja? Satu, lingkaran itu mempunyai titik pusat. Yang kedua, lingkaran itu mempunyai jari-jari. Yang ketiga, diameter. Ya, tentunya lingkaran itu mempunyai diameter. Kemudian busur, tali busur, apotema, tembereng, dan yang terakhir juring. Nah, kita akan membahas unsur-unsur lingkaran ini ya. Yang pertama, titik pusat. Apa itu titik pusat? Nah, titik tertentu di dalam lingkaran yang mempunyai jarak yang sama terhadap semua titik di garis tepi lingkaran. Baik, kita lihat mana sih titik pusat itu? Nah, kita hadirkan lingkarannya. Nah, kita hadirkan. Lihat. Nah, inilah yang disebut sebagai titik pusat. Letaknya di tengah-tengah atau di pusat lingkaran. Ya. Jika kalian menarik garis dari pusat lingkaran ke garis tepi lingkaran, itu jaraknya sama. Nah, itu namanya titik pusat lingkaran. Kemudian yang kedua, jari-jari. Apa sih jari-jari itu? Nah, lihat ini. Ruas garis. Jadi sebuah ruas garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan suatu titik pada lingkaran. Nah, jadi kalau ada sebuah ruas garis gitu ya, ruas garis yang menghubungkan titik pusat. Nah, hati-hati, yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan suatu titik di garis tepi lingkaran, itu disebut sebagai jari-jari. Seperti apa gambarnya? Ini dia. Ya, kita hadirkan lingkaran, kemudian ada titik pusat. Nah, dari titik pusat ini kita tarik garis sampai ke garis tepi lingkaran. Nah, ini disebut sebagai jari-jari. Jari-jari apakah letaknya di situ terus? Tidak. Jari-jari bisa dimanapun. Nah, di sini juga bisa. Nah, itu ya. Di sini juga bisa. Di bawah juga bisa. Nah, ya, asalkan dia ditarik dari titik pusat lingkaran ke garis tepi
lingkaran. Kemudian yang ketiga, diameter. Ya, apa itu diameter? Nah, kita lihat ruas garis. Nah, ini ada ruas garis lagi yang menghubungkan dua titik pada lingkaran melalui titik pusat. Nah, berarti menghubungkan dua titik pada garis tepi lingkaran, ya. Dan garis tersebut itu melalui titik pusat. Seperti apa contohnya? Nah, ini dia. Nah, ini dia. Nah, ini dia ya. Ya, menghubungkan titik tepi yang bawah sampai ke atas, garisnya melalui titik pusat. Lah kalau garisnya tidak melewati titik pusat gimana? Berarti dia bukan diameter. Diameter syaratnya harus melalui titik pusat. Nah, tidak boleh tidak. Nah, ya. Baik, yang ketiga, busur. Apa itu busur? Kita lihat. Garis lengkung pada tepi lingkaran. Kita lihat mana sih busur itu? Nah, ini lihat. Kita hadirkan lingkaran. Nah, itu dia. Nah, yang bergerak-gerak itu ya, itu adalah busur garis lengkung lingkaran. Ya, apakah letaknya di situ? Tidak harus di situ. Ya, boleh dipindah-pindah. Itu ya. Nah, ini kalau kita beri titik, nah titiknya tadi ya, titiknya di situ. Baik, lanjut. Tali busur. Apa itu tali busur? Kita lihat. Ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Nah, kita lihat seperti apa sih tali busur itu? Kita lihat. Nah, ini dia tali busur. Nah, menghubungkan dua titik pada tepi lingkaran. Bedanya dengan diameter apa? Ada yang tahu? Nah, kalau diameter tadi melewati titik pusat. Kalau tali busur ini tidak melewati titik pusat. Nah, terjawab kan? Lah kalau tidak melewati garis, tidak melewati titik pusat, apa namanya? Namanya tali busur. Nah, letaknya boleh dimanapun ya. Yang penting dia menghubungkan dua titik pada lingkaran, pada tepi lingkaran, tidak melalui titik pusat. Nah, itu namanya tali busur. Ya, lanjut. Apotema. Nah, apa itu apotema? Lihat ini. Garis hubung terpendek antara tali busur dan pusat lingkaran. Berarti harus ada tali busurnya. Ya, apotema itu syaratnya harus ada tali busurnya. Nah, terus bentuknya seperti apa? Kita lihat. Nah, kita hadirkan lingkarannya. Kita beri titik pusat, kita buat garis tali busurnya. Nah, itu tali busurnya ya. Apotema itu yang mana? Apotema adalah jarak terpendek dari tali busur sampai ke titik pusat lingkaran. Lihat ini. Nah, itu dia apotema. Ya, terpendek loh ya. Jangan cari yang terjauh, pokoknya yang terpendek. Lanjut. Yang ketujuh, tembereng. Apa itu tembereng? Nah, lihat. Daerah pada lingkaran yang dibatasi oleh sebuah tali busur dan busur lingkaran. Berarti di sana ada dua ya, yang dibatasi tali busur dan busur lingkaran. Nah, bentuknya seperti apa? Lihat ini. Kita hadirkan lingkarannya. Ya, kita buat titik pusatnya. Nah, tembereng yang mana? Ini dia tembereng. Ya, yang berwarna merah yang diarsir itu namanya tembereng. Ada busurnya. Busurnya kan garis lengkung tadi. Juga ada tali busurnya, garis lurusnya itu. Itu ya. Nah, itu namanya tembereng. Daerah yang diarsir itu namanya tembereng. Baik, lanjut. Yang kedelapan, terakhir, juring. Nah, apa itu juring? Ini dia. Daerah pada lingkaran yang dibatasi oleh sebuah busur dan dua jari-jari. Nah, berarti ada busur
dan dua jari-jari. Kalau tembereng tadi dibatasi busur dan tali busur. Tapi kalau juring dibatasi busur dan dua jari-jari. Bentuknya seperti apa? Kita lihat. Kita buat lingkarannya dulu. Kita beri titik pusatnya. Nah, inilah yang disebut sebagai juring. Ini ya, dibatasi dua jari-jari yang berwarna merah itu dan busur yang melengkung gitu ya. Nah, daerah yang diarsir itu adalah juring. Nah, baik. Kita masuk pembahasan selanjutnya ya. Kita masuk ke keliling lingkaran. Nah, keliling lingkaran. Baik. Sebelum kita masuk ke keliling lingkaran, kita harus tahu apa itu keliling. Ya, ini dia keliling. Misalkan kita ada pizza, saya yakin kalian tahu pizza itu. Nah, pizza itu kan bentuknya lingkaran. Nah, ya kan? Keliling itu yang mana? Keliling itu ini. Nah, ini dia. Yang garis lengkung yang berwarna biru itu adalah keliling lingkaran. Nah, kalau begitu apa itu keliling? Nah, ini dia. Garis lengkung pada tepi pizza gitu ya, yang mengelilingi pizza. Nah, itulah yang disebut sebagai keliling, garis lengkung yang mengelilingi lingkaran. Itu namanya keliling. Gitu ya, keliling. Lanjut. Sekarang apa itu rumus keliling lingkaran? Nah, di BBD kalian ya, BBD kalian di pembahasan keliling lingkaran, Ustadz harap kalian bisa mengerjakan di aktivitas yang keempat, yaitu kalian akan membuktikan nilai dari sebuah pi. Boleh menggunakan bantuan kalkulator, gitu ya. Jadi pi itu apa? Nah, pi itu ini perbandingan antara keliling dan diameter. Keliling disingkat dengan K, diameter dengan disingkat D. Diperoleh suatu nilai tetap. Nilainya tetap ya, pi itu tidak berubah-ubah. Disebut sebagai pi. Nah, jadi pi itu adalah ini dia, perbandingan antara keliling dan diameter. Nah, ya itu disebut sebagai pi. Pi, makanya di situ ditulis pi sama dengan K per D. K itu apa? K itu keliling, D itu diameter. Jadi pi itu adalah perbandingan dari keliling dan diameter pada lingkaran. Nah, perbandingannya ini selalu menghasilkan nilai yang tetap. Berapa nilai pi? Nilai pi bisa 22/7 atau 3,14. Ya, nilainya tetap. Ya. Makanya dari nilai pi ini bisa ditarik rumus keliling lingkaran. Apa rumusnya keliling lingkaran? Nah, di sampingnya itu K sama dengan pi kali D. Atau bisa juga K sama dengan 2πr. Ya. Kenapa jadi 2πr? Karena D itu adalah 2 kali R. Nah, sebenarnya kamu nggak usah menghafalkan rumus keliling ini, cukup kamu paham konsepnya. Konsepnya apa? Konsep kamu harus paham konsep pi itu. Jadi, nah, konsepnya apa tadi pi? Pi adalah perbandingan antara keliling dan diameter. Berarti pi itu sama dengan K per D. Oh, berarti kalau mencari K gimana? Mencari K sama dengan pi kali D, atau K sama dengan 2 pi kali R. Gitu ya. Nah, baik. Demikian tadi pembelajaran untuk pagi hari ini ya. Sekarang tugas kalian adalah silakan dikerjakan BBD 3 gitu ya, BBD 3. Di pembelajaran 1 silakan latihan-latihan soal dan semua aktivitas siswa di situ silakan dikerjakan. Nah, nantinya bagi yang belum paham
boleh menghubungi Ustadz, bisa melalui WA atau telepon atau video call, silahkan, gitu ya. Baik, demikian tadi untuk pembelajaran hari ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Ustadz cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.